البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الشيخ عبد العزيز آل رشيد rahimahullahu ta'ala, qauluhu athari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma uthira anhu wa ruwiya an, apa yang didapatkan sanadnya dari beliau dan diriwayatkan dari beliau, min qaulin au fi'lin au taqrir, berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Demikian pula apa? Hamin wa wasf, cita-cita beliau dan juga sifat-sifat beliau. Ini semua bagian dari peninggalan Rasulullah SAW dan sunnah beliau. Walaisal muradu asarahul hissiyah, bukan yang dimaksudkan di sini adalah jejak-jejak beliau secara hissi, yaitu secara fisikal. Kama wadi'i naumihi sallallahu alaihi wasallam, bukan di mana tempat tidur beliau, di pokok apa beliau pernah berteduh, bukan itu yang disyariatkan. Wa julusihi, demikian pula tempat-tempat beliau pernah duduk, wa qiyamih, pernah berdiri, wa nahwi dzalik. Jelas itu ada berkahnya, tetapi Rasul diturunkan, Rasul didatangkan bukan untuk itu yang menjadi inti pembahasan. Intinya adalah apa? Kita mengikuti ajaran beliau. Fala yambaghi tatabbu'u dzalik, maka perkara-perkara yang bersifat hissiyah tadi tidak layak untuk dicari-cari, tatabbu'. Li'annahu wasilatun ilal fitnah, karena sebenarnya dia adalah sarana untuk mencapai fitnah. Berapa banyak orang yang mengagungkan Nabi melebihi batas, yaitu mengkultuskan sampai menyembah Nabi karena masalah ini. Dicari apa? Berkah-berkah yang bersifat fisikal, sementara syariatnya dibuang ke belakang. Bitil kal mawadhi, yaitu apa? Terfitnah dengan tempat-tempat tadi itu. Wa rubbama ala ila ja'liha ma'abid, dan terkadang dia itu berakhir kepada dijadikannya tempat-tempat tadi sebagai tempat-tempat ibadah. Dikarenakan Rasul pernah duduk di sini, ya, kita buat tempat ibadah di situ. Bukan lagi mengagungkan Allah, tetapi apa? Mengagungkan nabinya, menjadi apa? Objek untuk disembah. Walidzalika qata'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu asy-syajarata allati bay'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahtaha sahabah. Oleh karena itulah Umar bin Al-Khattab, yang mana beliau adalah termasuk apa? Sayyidul mulhamin, pemimpin orang-orang yang mendapatkan ilham di umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memotong pokok yang Nabi SAW di bawahnya membaiat para sahabat beliau. Lamma balaghahu anna unasan yadhabuna ila syajarah, manakala sampai berita kepada beliau bahwasanya sekelompok orang pergi ke sebatang pokok, fayusalluna tahtaha, lalu mereka sholat di bawahnya. Karena memang akan menimbulkan fitnah terhadap apa? Akidah mereka, terfitnah oleh pokok itu atau terfitnah oleh tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Rasul. Padahal para sahabat mereka tidak memperhatikan yang semacam itu, karena memang bukan untuk itu mereka diperintahkan. Wa naha anittiba'i atharihil hissiyah, dan Umar radhiyallahu anhu melarang untuk kita menyusuri jejak-jejak beliau yang bersifat fisikal. Wa qala innama halaka man kana qablakum bittiba'i athari anbiya'ihim. Beliau mengatakan hanyalah binasanya orang-orang sebelum kalian dikarenakan mengikuti jejak-jejak nabi mereka, yaitu jejak yang bersifat fisikal tadi. Kitab sucinya dirubah-rubah, sunnahnya dimatikan, dibuat jadi bid'ah, digantikan dengan kebid'ahan, sementara mereka cuma mencari fisikal-fisikal beliau saja, peninggalan fisikal. Kembali kepada apa? Kepada penyembahan benda mati akhirnya. Wa amma ma kana yaf'aluhu Ibnu Umar, adapun perkara yang sering diperbuat oleh Ibnu Umar, min tatabbu'i athari Rasulullah SAW, berupa apa? Beliau sering menelusuri jejak-jejak Rasulullah SAW, hatta innahu bala fil maudhi'il ladzi bala fihi Rasulullah, sampai bahkan beliau kencing di tempat yang Rasulullah kencing di situ. Maka ini adalah apa? Tidak disunahkan, karena ini bukan bagian dari ibadah yang disyariatkan. Faqad khalafahu abuhu wa jumhurus sahabah, beliau sendiri telah diselisihi oleh ayah beliau
Jelas Umar lebih agung dan lebih benar jalannya. Dan jumhur para sahabat menyelisihi Ibnu Umar. Wasawabu ma'ahum, dan yang benar adalah bersama mereka, bersama Umar dan jumhur sahabat. Hasman limawadi syirik, untuk memotong bahan-bahan kesyirikan. Mawad yaitu bahan, penyebab-penyebab kesyirikan. Wasad dan lidzara'i, dan untuk menutup sarana-sarana allati tusilu ilaih, yang akan menyampaikan seseorang kepada kesyirikan. Wal Islam mabniyun ala aslain, dan Islam itu dibangun di atas dua prinsip. Allah na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali Allah, bukan malah mengagungkan benda-benda mati tadi. Wa an na'budahu bima syara', dan kita menyembah Allah dengan apa yang Dia syariatkan. Sementara mengikuti jejak-jejak macam tadi itu bukan bagian dari ibadah. Maka tidak boleh kita melakukan acara ritual-ritual macam tadi di tempat yang Rasulullah tidak syariatkan. Wala na'buduhu bil bid'ah. Kalau ini maktuf ke sebelumnya berarti wala na'budahu bil bid'ah, dan kita tidak menyembah Allah dengan cara bid'ah. Kalau dengan cara bid'ah itu boleh, enggak perlu lagi Rasul itu didatangkan. Setiap orang boleh mampu membuat bid'ah untuk mengagungkan Allah. Enggak ada gunanya Rasul setelah itu. Makanya Rasul memerintahkan kita ikut sunnah beliau dan menjauh dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wa qad taqaddama dzikru dzalik, dan telah berlalu penyebutan tentang masalah itu. Baik, kembali ke kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala, batinan wa zahira, yaitu mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW secara lahir dan batin, yaitu ikut sunnah beliau, sunnah yang sifatnya hati, masalah keikhlasan, masalah rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, masalah cinta dan benci dibangun karena Allah Ta'ala. Demikian pula yang zahir, cara sholatnya seperti sholat Rasulullah, cara hajinya seperti haji Rasulullah, demikian pula cara dakwahnya dan ibadah-ibadah yang lain. Wattiba'u sabilis sabiqinal awwalin, wattiba'u sabilis sabiqinal awwalin. Jalan dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Baik, kita baca catatan syarah dari beliau. Qauluhu batinan wa zahiran isyaratun ila annahu la budda minal ikhlas fil amal. Isyarat bahwasanya harus adanya keikhlasan, harus ada keikhlasan di dalam amalan. Wa anna kulla amalin la yuradu wajhullah falaisa li amilihi fihi sawab. Dan isyarat bahwasanya setiap amalan yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah, maka orang yang mengamalkannya tadi tidak mendapatkan pahala dalam amalan tersebut. Kama anna kulla amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi fahuwa mardudun ala amilih. Sebagaimana setiap amalan yang tidak ada di situ syariat Allah dan Rasulnya, maka dia itu tertolak terhadap pelakunya. Qauluhu wattiba'u sabilis sabiqin ila akhirih, suluku tariqihim, menempuh jalan mereka, tidak merasa pandai, yaitu apa, membuat-buat sendiri. Cukup ikuti jalan orang-orang yang telah berjaya dan mendapatkan tazkiyah dari Allah Ta'ala, yaitu para salafus soleh. Wasairu ala minhajihim, yaitu berjalan di atas rute mereka. Wasabil fil asal at-tariq, sama jalan. As-sabil artinya tariq, itu jalan. Famin usuli ahli as-sunnah ittiba'u sabilis sabiqin, maka termasuk dari prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu. Wadzalika lima khassahumullahu bihi minal ilmi wal fadli wal fiqh. Yang demikian itu dikarenakan Allah telah mengkhususkan mereka, yaitu apa, para salaf kita as-sabiqunal awwalun itu, dengan apa? Ilmu, juga keutamaan serta pemahaman anillahi wa rasulih. Betul-betul mereka memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin orang sekarang mampu menghafal dalil-dalil, tapi untuk memahami keinginan Allah dan Rasulnya, maka para salaf lebih tahu. Maka kita ikuti tafsir dan pemahaman serta bimbingan mereka, bukan semata-mata pemahaman kita dengan bahasa Arab kita sendiri. Faqad syahadut tanzil, para sahabat itu telah menyaksikan turunnya ayat. Wasami'ut ta'wil, dan mereka mendengar penafsiran ayat.
dari apa? Rasulullah SAW. Jelas mereka yang lebih tahu daripada kita. Wa talaqau 'anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam bila wasitati ahad. Dan mereka mendapatkan ajaran dari Rasulullah SAW tanpa ada perantara seorang pun. Ini secara generasi. Jelas sahabat dapatnya dari Rasulullah. Kalau orang per orang mungkin Umar mendapatkan dari teman beliau dari Rasulullah. Terkadang teman beliau dapat dari Umar dari Rasulullah. Tapi secara umum mereka memang jumpa langsung dengan Nabi dan belajar langsung kepada Nabi. Fahum ahaqqu bi isabati shawab. Maka para sahabat itulah yang paling berhak untuk mendapatkan ketepatan. Isabah mendapatkan, as-shawab ketepatan. Wa ajdaru bittiba'i sunnati wal kitab. Dan merekalah yang lebih layak untuk mengikuti as-sunnah dan al-kitab. Nah, kita ikuti jejak mereka. Thayyib, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi A'lamil Muwaqqi'in, yaitu yang keempat muka surat 139. Wa minal muhal ayyakuna shawabu fi ghairi tariqi man sabaqa ila kulli khair alal itlaq. Termasuk perkara yang muhal, yaitu mustahil. Yaitu apa? Bahwasanya kebenaran itu ada pada selain jalan orang-orang yang lebih dulu meraih segala kebaikan secara mutlak. Siapa yang mendapatkan kebaikan secara mutlak? Para sahabat. Jumpa langsung dengan Nabi, berjabatan tangan dengan Nabi, belajar dengan Nabi, dan juga apa berperang bersama Nabi, mendengar pelajaran-pelajaran dari beliau secara langsung. Segala kebaikan yang mutlak itu di tangan mereka. Bahkan janji Allah untuk umat ini, mereka yang paling berjaya mendapatkannya. Sementara kita dapat realisasi sangat sedikit dan sangat jarang karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Tapi para sahabat betul-betul segala janji Allah tercurahkan pada mereka dan dibuktikan ketika mereka masih hidup. Betul-betul mereka adalah orang yang meraih kebaikan secara mutlak segalanya. Maka harusnya berarti apa? Kebenaran memang ada pada mereka. Mustahil kalau kita yang tahu kebenaran sementara seluruh generasi sahabat itu tidak tahu. Ini mustahil. Qala ta'ala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Menunjukkan apa? Memang betul-betul mereka mendapatkan kebaikan mutlak. Sampai apa? Allah ridha pada mereka. Ini derajat yang tertinggi. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu lebih besar dari segala keutamaan yang lain, dari segala pahala yang lain. Ternyata mereka yang mendapatkan itu. Kalau kita ingin dapat itu, disyaratkan di sini apa? Ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana telah dilewati dari apa? Kalam Imam Ahmad Al-Jurjani Al-Ismaili rahimahullah. Syaratnya adalah kita ikut mereka, bukan apa? Menyendiri dari jalan mereka. Wa dzalika mutanawilun likulli man ittaba'ahum ila yaumil qiyamah. Dan janji ini mencakup setiap orang yang mau mengikuti sahabat sampai hari kiamat. Sesuai dengan kadarnya. Karena namanya pewaris, ada yang mewarisi cuma setengah, ada yang mewarisi seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang bahkan terhalang dari warisan. Yang paling mutlak pernah mendapatkan itu siapa? Jelas para sahabat. Sebagai apa? Sebagai yang sebagai pewarisnya, sebagai apa? Yang mewariskan. Sebagaimana yang paling banyak menikmati harta ayah kita siapa? Ya ayah kita. Nah, lalu anak-anaknya mendapatkan sebagian-sebagian saja, istri mendapatkan sebagian, adik mendapatkan sebagian, dan seterusnya. Yang paling banyak dapat siapa? Adalah sang ayah, karena itu harta dia. Maka seperti itu pula yang paling banyak mendapatkan realisasi janji Allah adalah siapa? Yang mewariskan kepada kita, yaitu para sahabat. Kita mewarisi janji dari Allah, hasilnya cuma sesuai dengan kadar apa? Kesetiaan kita pada para sahabat. Makanya manakala para sahabat itu secara mutlak taat kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul apa? Kemenangan mutlak di dunia mereka dapatkan. Betul-betul menguasai wilayah yang terlampau luas. Betul-betul tidak pernah ini dicapai selama ribuan tahun. Kalau enggak sampai ribuan, mungkin istilahnya ratusan atau sampai 1000 tahun oleh apa? Orang-orang Persia dan Romawi. Itu pun tidak sampai seperti apa itu? Luasnya wilayah yang dicapai oleh para sahabat di dalam kemenangan dan seterusnya. Mereka cuma apa? Perlu 30 tahun kekuasaan sudah meluas sampai sejauh-jauhnya. Itu adalah hasil dari apa? Ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah telah mengatakan apa? Bumi ini milik Allah dan Rasulnya, diwariskan kepada orang yang dikehendaki. Ternyata yang paling mutlak taat pada Allah dan Rasulnya adalah sahabat, sehingga mereka mendapatkan yang seluas-luasnya.
Boleh jadi kalau umur mereka seperti umur kaum Nuh, mereka mendapatkan lebih luas lagi. Tapi Rasulullah telah menetapkan, dan itu adalah ketetapan dari Allah Ta'ala, tidak ada yang hidup lagi setelah 100 tahun sejak Rasulullah bicara itu. Seandainya umur sampai 1000 tahun, mungkin bumi sudah penuh dengan dengan kekuasaan para sahabat, penuh dengan kemenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Tapi ini adalah takdir Allah. Umat ini memang umurnya pendek, tapi itu pun sudah cukup sebagai pelajaran. Nah, kita manakala kita merasa sombong, malas untuk ikut sunnah Nabi, malas untuk ikut sunnah para sahabat dan seterusnya, maka kita hanya mendapatkan sisa-sisa dari realisasi janji, karena kita yang durhaka. Sejengkal pun kekuasaan kita nggak meluas, nggak bertambah. Bahkan semakin di dalam negeri sendiri dominasi orang kafir yang menindas kita, karena kita sendiri yang memilih untuk ikut sunnah mereka, bukan sunnah Nabi dan para sahabat. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala Syatibi rahimahullah, ini dalam Al-Muwafaqat yang keempat, muka surat 74. Li sahabati sunnatun yu'malu 'alaiha wa yurja'u ilaiha. Sahabat itu memiliki sunnah yang harus diamalkan dan harus menjadi rujukan. Dan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, harus ikut jalan para sahabat memang. Mereka punya sunnah. Wa minad dalili ala dzalika umur. Dan termasuk dalil yang menunjukkan ini keharusan ikut sunnah sahabat ada beberapa perkara. Lalu beliau summa saqaha, lalu beliau menyebutkan dalil-dalil tersebut. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Kenapa? Asy-Syatibi kalau dari fikih beliau ikut Malikiyah. Beliau dari Andalus. Beliau di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alam, kalau dalam biografi nggak disebutkan pernah jumpa. Alam. Karena Syekhul Islam ini sudah sangat sibuk dengan dengan dakwah dan menghadapi segala firqah, dari sisi hujjah sampai dari sisi jidal sampai jilat. Jidal yaitu perdebatan, jilat yaitu adu pedang. Sibuk dengan peperangan melawan Tartar dan melawan para pemberontak dari kalangan Rafidhah. Sehingga ya memang wajar kalau nggak sampai ke Andalus barangkali dan sebagainya. Alam, apakah pernah jumpa, tapi alam nggak disebutkan.